Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channelnya Pak Soleh. Nah, ini akan meneruskan unek-unek kita yang kemarin. Nah, gini, rekan-rekan ya. Kenapa saya kok bisa bilang seperti kemarin itu? Alasan saya begini, untuk menanggulangi harga kambing supaya tidak merosot. Ini menurut kesimpulan saya, pendapat saya pribadi aja. Kalau ada yang misalnya masuk ya masuk, kalau tidak masuk bilang aja tidak masuk. Nanti di dalam YouTube saya ini nanti silahkan berkomentar, mengkritik, mendukung atau bagaimana, silahkan monggo. Saya tidak membatasi orang yang berkomentar. Jadi maksudnya saya gini, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang masalah ternak kambing untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Sebetulnya kontes memang betul, kontes itu memang diadakan itu memang untuk mendongkrak harga jual kambing. Semua itu tujuan baik, kadang pula hasilnya kurang baik. Yang kayak saya ini yang dianggap sebagai orang yang brutal, atau orang yang sakit hati, atau orang yang apa saja yang jelek-jelek aja lah, enggak apa buat saya. Saya siap kok menampung menampung bulian, cemoohan, semuanya dicemooh, dibully, dijelek-jelekin, apa saya siap menanggung. Dengan tujuan saya ini, biarkan saya ini dianggap pahit, jamu, tapi tujuan saya untuk menyehatkan. Daripada kita harus bicara yang manis-manis, tapi endingnya nanti jadinya kencing manis. Nah, begini ya teman-teman, kalau untuk menyikapi masalah kontes itu saya rasa memang sangat bagus untuk kemajuan harga kambing. Tapi asalkan kita tahu porsi-porsinya itu harus bagaimana, kontes ini harus bagaimana. Gitu. Jadi makanya membahas masalah kontes dulu. Dulu waktu masih organisasi Aspenas, saya ingat ya. Aspenas itu kambing itu selalu harganya naik terus, karena kambing-kambing juara itu memang susah untuk mendapatkan kambing juara. Jadi dulu itu kambing kalau bagus, kalau perawatan semakin bagus, ya tetap akan bisa bertahan. Jadi nanti yang untuk kalangan pemula itu nanti supaya semangatnya itu kan apa? Mengejar ketinggalannya dia. Supaya punya kambing kayak ini, kayak itu, gitu. Nah, tujuan saya ini memberi semangat, support seperti itu dalam hal dunia peternakan, supaya peternak itu juara di sini, itu nanti bawa kontes bisa juara di sana. Karena tergantung perawatan kita. Kita kadang pula kalah perawatan sedikit, kalah. Itu kan persaingan yang sangat bagus. Nah, sekarang ini enggak. Sekarang kontes di si A juara, di si B kalah. Kontes di si B, di si A kalah. Akhirnya itu juara itu misalnya mau yang tujuan untuk saya punya kambing, tak bikin kontes supaya juara, nanti bisa laku mahal. Ternyata kan enggak bisa nanti. Karena apa? Yang beli aja enggak berani, karena coba nanti di kontes sana itu bisa bagaimana gitu. Itu kalau untuk tujuan kontes. Jadi kalau untuk tujuan kontes, kalau menurut usulan saya, supaya kambing saya ini bicara seperti ini enggak ada untungnya saya kok, enggak ada untungnya. Saya cuma mengingatkan rekan-rekan semua yang penghobi seni, alangkah baiknya kita itu misalnya penjurian memakai acuan satu regulasi yang dibentuk semacam biro kontes nasional. Jadi
membentuk suatu biro kontes, tapi itu bentukan dari beberapa organisasi dan regulasi ini dimiliki oleh beberapa organisasi, tidak diklaim punya IGB, punya Perkanas, bukan. Jadi semua itu saling memiliki. Jadi nanti kontes yang untuk open nasional, untuk open untuk nasional itu yang dipakai nanti regulasi itu. Itu mungkin gambaran saya solusinya buat memajukan dunia kontes, dan hasil kontesnya itu memang betul-betul kambing yang bagus. Kalau misalnya mau kontes lokal pakai regulasi si A, si B, nggak ada masalah bagi saya karena itu kontes lokal. Jadi kalau untuk kontes yang open mungkin bisa memakai regulasi semacam kayak biro kontes, itu bentukan dari beberapa organisasi yang disepakati dari beberapa organisasi dan bukan punya satu organisasi, punyanya bersama. Kalau seperti itu mungkin bisa lah. Tinggal begini, kita itu beternak itu tujuannya apa? Tujuannya beternak misalnya kita itu beternak yang mau untung atau mau cari untung atau mau cari keberuntungan, nah gitu. Nah kita harus dua-duanya itu harus bisa memadukan. Jadi begini ya rekan-rekan ya, kalau kontes kalau ternak kita mau untung, kita bisa ternak domba, kita bisa ternak kambing potong, itu untung. Kita bisa ternak kambing perah. Kalau kita mau menguji keberuntungan kita bisa ternak etawa seni ya. Kadang pula ternak keberuntungan itu beli kambing betina harga 10 juta, dikawinkan nanti bisa keluar anak yang 50 juta. Itu kan keberuntungan. Dan keberuntungan itu tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Namanya rezeki kan begitu ya. Jadi tujuan saya ini, saya bicara seperti ini. Tidak ada tujuan saya ini sakit hati. Tidak ada tujuan apa. Tujuan saya adalah peternak itu, dalam artian peternak itu betul-betul bisa beternak sesuai target. Jadi targetnya itu saya harus investasi segini, saya harus untung. Nah, kalau kita piara dengan baik, kita rawat dengan baik, insya Allah bisa untung. Jangan sampai kita ternak udah piara dengan baik dan baik, nggak untung karena turun harga, kan kasihan seperti itu. Harga kalau sudah naik tolong dipertahankan, kayak harga bensin itulah. Kalau sudah 10.000 ya dipertahankan untuk naik ke 11.000. Kayak harga minyak itu kan turun sebentar, naiknya lama, nanti tidak turun lagi gitu. Harga 7.000 turun berapa, nah itu tujuan saya mengacu pada harga-harga seperti itu. Jadi kita menyesuaikan. Jangan kita beli kambing harga 10 juta, sudah kita rawat bagus, dengan pengeluaran bagus, nanti dengan pengeluaran yang banyak, sedemikian rupa, nanti malah dijual turun. Itu kan nantinya kan akan menjadikan hal-hal yang sangat tidak untung. Peternak akan hilang dengan sendirinya, akan mundur, akhirnya hobi kambing komunitasnya semakin kurang, akhirnya harga kambing otomatis akan turun. Begitu solusinya kalau bagi saya, nggak repot-repot. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya ini cuma usulan aja. Kalau mau dipakai yang monggo, enggak juga ada masalah. Nah, begitu. Jadi kalau mau beternak ya saya memang mengajarkan supaya beternak itu harus yang pandai. Dalam arti pandai gini, harus bisa pandai-pandai membaca situasi. Jangan hanya beternak itu istilahnya beternak totalitas. Misalnya kenapa saya bilang totalitas? Etawa semua, pedaging semua, perah semua enggak. Kalau bisa etawa seni juga ada, perah juga ada, pedaging juga ada. Kalau di seninya agak turun, nah kita bisa didongkrak dengan yang perah maupun pedaging. Yang perahnya agak turun, nanti bisa didongkrak dengan kambing seni. Itu nanti beternak akan lebih nyaman, lebih enjoy, nyantai.
Dan ndak was-was ini saya beli kambing sekian nanti mau jual kok pasalnya agak turun kambing sini, ketakutan. Jadi peternak akhirnya saling menyalahkan. Kayak Abah Soleh bilang begini, dibenci orang banyak. Ndak apa-apa, saya ini sudah biasa dibenci orang banyak. Tapi saya tidak pernah membenci orang. Jadi silahkan orang mau benci saya ini bicara apa adanya, bicara sesuai fakta di lapangan. Jadi rekan-rekan semua, itu saya ini cuma mengingatkan, jangan sampai istilahnya itu kambing piaraan kesayangan kita ini sampai terpuruk harganya begini. Saya sangat prihatin. Makanya saya berani bicara seperti ini. Kalau tidak ada permasalahan saya diam aja, ngapain? Lah saya ini istilahnya kalau udah mahal-mahal bisa jual lancar, buat apa saya harus bunga-bunga seperti ini? Tidak penting gitu. Karena ini saya apa? Mendobrak semangatnya rekan peternak. Abah Soleh kok ngentai ini ya ben semangat peternak gitu loh. Jadi Abah Soleh itu omongnya bener apa enggak? Ngarang apa enggak? Apa cuma sakit hati? Ya terserah yang menilai. Yang tahu tujuannya kan saya sendiri gitu loh. Jadi sebagai saya itu mau dikomentari enggak bagus, dikomentari bagus, sama aja. Memang komentar itu harus penuh pro dan kontra, jadi nanti ditimbang-timbang bagaimana yang sebenarnya kan begitu. Kita di sini kan cuma dalam pembelajaran, sharing belajar. Ada orang yang pintar di sini semua. Semuanya itu orang yang pintar itu orang yang beruntung aja. Jadi orang pintar pun bisa rugi. Jadi bagi saya itu orang pintar tidak ada. Orang pintar itu orang yang beruntung. Kalau dalam hal beternak. Makanya saya berani bicara seperti ini. Saya ini istilahnya mau dibully, mau diapakan, tidak apa-apa. Karena memang perubahan itu butuh pengorbanan. Biar saya yang jadi korban. Begitu. Kalau menurut saya, kontes itu memang bagus. Tapi kalau kontes tidak beraturan ya tidak bagus. Makan bergizi bagus. Kalau makannya tidak beraturan ya tidak bagus gitu loh. Ngombe obat itu bagus. Kalau minumnya tidak beraturan ya tidak bagus. Sakit minum obat bagus bisa sembuh, tapi kalau minumnya tidak beraturan mana bisa sembuh, racun jadinya malah gitu loh. Bagi saya seperti itu. Makanya jangan mempunyai pemikiran Abah Soleh itu ngemposi rego, rusak rego gini. Enggak, dosa saya kalau seperti itu. Saya tidak punya pikiran jelek sama rekan-rekan peternak ini. Justru saya itu malah prihatin. Kalau saya tidak prihatin, ngapain saya buang-buang waktu, tenaga, harus membuat video-video seperti ini, edukasi seperti ini. Saya tidak penting, tidak mau saya kalau tidak ada manfaatnya. Percuma kan kita misalnya ya, kontes kambing, itu yang diperlukan apanya? Ramenya kontesnya, apa dampak daripada kontes? Percuma kita bikin kontes rame-rame, kontesnya semarak, tapi dampaknya di peternak tidak ada, dampak negatif, dampak positif tidak ada, percuma. Bagi saya begini, biarpun organisasi itu tidak besar, tapi bisa untuk dampaknya ke peternak itu baik, ya itu yang baik. Kita organisasi itu tidak butuh besar, tapi yang penting itu dampaknya di peternak itu sangat dinikmati peternak. Dulu zaman Aspenas itu regulasi kambing kan cuma satu aja, Aspenas yang pegang. Jadi tidak ada gontok-gontokan saling ini tidak ada. Jadi kalau sekarang kan sudah beda cerita karena ada beberapa organisasi itu supaya bisa merukunkan suatu organisasi dan peternak itu tidak bingung mau kontes ke sana ini takut dibantai seperti ini, mau kontes dibantai seperti ini, mau kontes ke sana nanti takut dibantai. Lah itu yang menjadi permasalahan. Jadi orang mau kontes saja itu mikirnya 100 kali. Jadi bagi saya begini, kalau usulan saya untuk ke rekan-rekan organisasi, rekan-rekan seniornya organisasi, kalau usulan saya, kita bentuk Biro Kontes Nasional. Kita membuat regulasi untuk nasional, untuk open. Tapi regulasi itu nanti yang memiliki itu semua organisasi, bukan satu organisasi yang memiliki. Nah, kalau bisa seperti itu, nanti kemungkinan ini namanya prediksi ya, kemungkinan nanti kambing seni itu akan kembali seperti semula. Bagi saya sudah
Ya itu wawasan dari saya. Dan kalau mau beternak itu ya itu tadi, mau beternak untung apa mau beternak keberuntungan. Kalau mau beternak untung, daging perah itu beternak untung, cari untung. Kalau keberuntungan ya kita ke PE. Tapi kita kan namanya rezeki, kita ya harus eh, mengadu nasib ke etawa seni. Siapa tahu menguji keberuntungan kita. Tapi untuk yang beruntung untuk harian ya harus dijalankan. Jadi misalnya gini, dalam arti begini, ibaratnya kita itu main ya, kita semua ini sama dengan main dadu atau apa. Kalau kita tombok dipelek di satu nomor, kalau kena hancur sudah. Kalau kita battle gini malang, sini kena sini tidak kena, kan kita masih selamat gitu loh. Jadi saya itu mengajari peternak itu seperti itu. Jadi misalnya yang etawa itu sangat terpuruk, sekarang lagi terpuruk ya, enggak sangat lagi terpuruk, yang untuk perah untuk daging jalan, kan bisa disubsidi silang. Seperti itulah. Tujuan saya cuma seperti itu, enggak lain. Supaya peternak itu memang betul-betul bisa menikmati ternak. Nah, begitu. Saya rasa sudah sampai di sini, besok kita sambung lagi. Nanti terlalu lama. Nguploadnya YouTube itu kelamaan nanti ya. Rekan-rekan, saya rasa sudah ini untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup, besok bisa sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.